Suami pamit dinas, tapi ternyata dia liburan mewah di Paris, dan lupa menyembunyikan status di Facebooknya. Dia mengupload sebuah foto mesra bersama gundiknya dengan caption, "Ini adalah wanita istimewaku. Tidak seperti istriku hanya parasit menyedihkan yang bisanya cuma menumpang hidup dariku. Saat itu juga, aku langsung menjalankan misi besar. Kujual rumah dan aset suami sebesar 170 miliar. Lalu kutinggalkan dia bersama gundiknya biar jadi gelandangan." Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Udara pagi di bandara terasa begitu dingin, namun kehangatan semu masih terpancar dari senyum Mario. Lelaki gagah dengan setelan jas mahal itu berdiri tegap di depan pintu keberangkatan internasional. Di hadapannya, Ziva berdiri dengan takzim, merapikan sedikit kerah jas suaminya yang sedikit miring. Ziva adalah wanita sederhana yang selalu menutup auratnya dengan rapi. Wajahnya tenang, memancarkan kesabaran seorang istri yang selama 10 tahun terakhir mengabdikan seluruh hidupnya untuk keluarga. Mario menatap jam tangan mewahnya dengan gelisah, seolah ada sesuatu yang mendesak yang sedang menunggunya di seberang sana. Dia mengatakan kepada Ziva bahwa perjalanan dinas ke Singapura ini sangat penting untuk ekspansi bisnis properti mereka yang sedang meroket. Ziva percaya begitu saja, karena baginya, kepercayaan adalah fondasi utama dalam pernikahan yang sakral. Mario memegang bahu Ziva dan berkata dengan nada yang dibuat selembut mungkin, bahwa dia akan sangat sibuk selama 5 hari ke depan. Dia meminta Ziva untuk tidak sering menelepon, karena jadwal rapat yang padat dari pagi hingga malam. Ziva mengangguk patuh, mencium punggung tangan suaminya dengan penuh hormat sebagai tanda bakti. Mario mencium kening Ziva sekilas, sebuah ciuman yang terasa hambar dan terburu-buru, sebelum akhirnya berbalik badan dan melangkah masuk ke dalam terminal keberangkatan tanpa menoleh lagi. Ziva menatap punggung suaminya hingga hilang di balik kerumunan orang, lalu ia membalikkan badan menuju area parkir. Ada sedikit rasa sesak di dadanya, sebuah firasat yang tidak bisa ia jelaskan, namun ia tepis jauh-jauh dengan beristighfar. Ziva meyakinkan dirinya sendiri bahwa Mario sedang berjuang keras demi masa depan mereka, dan sebagai istri, tugasnya adalah mendoakan dari rumah. Perjalanan pulang dari bandara ke rumah mewah mereka yang terletak di kawasan elit Jakarta terasa sepi. Ziva duduk di kursi belakang sedan hitamnya, memandang jalanan ibu kota yang mulai macet. Supir pribadinya menyetir dengan tenang, sesekali melirik majikannya lewat kaca spion. Sesampainya di rumah yang megah bak istana itu, Ziva disambut oleh kesunyian. Rumah 3 lantai dengan pilar-pilar besar itu terasa terlalu luas untuk dihuni oleh 2 orang saja. Ziva menghabiskan sisa harinya dengan rutinitas biasa, mengurus tanaman anggrek kesayangannya, membaca buku, dan memastikan kebersihan rumah, meskipun ada asisten rumah tangga yang bekerja. Ziva bukan tipe istri yang suka berfoya-foya atau berkumpul dengan sosialita yang hanya membicarakan harta. Dia lebih suka ketenangan. Malam harinya, setelah melaksanakan sholat Isya dan membaca beberapa halaman kitab suci, Ziva duduk di tepi ranjang king size di kamar utamanya. Suasana hening, hanya terdengar suara pendingin ruangan yang mendengung halus. Tiba-tiba, ponselnya yang tergeletak di atas nakas bergetar hebat. Layar menyala terang di ruangan yang agak redup itu. Ziva meraih ponselnya, mengira itu pesan dari Mario yang mengabarkan bahwa dia sudah sampai di hotel Singapura. Namun, notifikasi yang muncul bukanlah pesan pribadi, melainkan pemberitahuan dari aplikasi Facebook. Ziva jarang membuka media sosial itu kecuali untuk melihat resep masakan atau kabar kerabat jauh. Namun kali ini, notifikasi itu muncul di layar utamanya karena Mario menandainya dalam sebuah unggahan. Jantung Ziva berdegup kencang saat jarinya menyentuh notifikasi tersebut. Aplikasi terbuka perlahan, memuat gambar yang seketika membuat darah Ziva berdesir hebat hingga ke ujung jari. Di layar ponselnya, terpampang sebuah foto dengan resolusi tinggi yang sangat jelas. Foto itu bukan diambil di Singapura dengan latar gedung pencakar langit Marina Bay Sands, seperti yang dijanjikan Mario. Foto itu berlatar belakang menara besi yang sangat ikonik dan romantis, Menara Eiffel di Paris. Di foto itu, Mario tidak sendiri. Dia sedang merangkul erat seorang wanita muda yang cantik, modis, dan mengenakan pakaian serba terbuka yang memamerkan lekuk tubuhnya. Wajah Mario terlihat sangat bahagia, tertawa lebar sambil menatap wajah wanita itu dengan penuh pemujaan. Wanita itu adalah Rima, seorang wanita yang Ziva pernah lihat sekilas di beberapa acara pesta rekan bisnis Mario, namun saat itu Mario mengenalkannya hanya sebagai kenalan biasa. Ziva menahan napas, matanya memanas, namun dia memaksa dirinya untuk membaca keterangan foto atau caption yang ditulis Mario di bawah foto tersebut.
Kalimat itu bagaikan sembilu yang menyayat hatinya tanpa ampun. Mario menulis dengan huruf kapital yang seolah meneriakkan kesombongannya. Tulisan itu berbunyi tentang kebebasannya. Mario menyebut wanita di sebelahnya sebagai wanita istimewanya, wanita yang mengerti seleranya. Namun kalimat selanjutnya adalah yang paling menghancurkan. Mario menulis bahwa wanita di sebelahnya tidak seperti istrinya di rumah yang ia sebut sebagai parasit menyedihkan. Ia menulis bahwa istrinya hanya bisa menumpang hidup darinya dan tidak berguna. Mario lupa mengatur privasi unggahan itu. Dia mungkin terlalu mabuk kepayang atau terlalu bersemangat hingga lupa menyembunyikan status itu dari Ziva, atau mungkin dia memang sudah tidak peduli lagi. Air mata yang tadinya hendak tumpah tiba-tiba tertahan. Rasa sedih yang mendalam seketika berubah menjadi sesuatu yang lain. Hati Ziva yang lembut mendadak membeku, dingin dan keras seperti baja. Dia membaca kata parasit itu berulang-ulang. Parasit. Kata itu berdengung di telinganya. Mario menyebutnya parasit. Padahal, 10 tahun lalu, saat Mario memulai bisnis propertinya dan hampir bangkrut karena ditipu rekan bisnisnya, Ziva lah yang menjual seluruh perhiasan warisan ibunya dan mencairkan tabungan hasil kerjanya sebagai pengacara muda untuk menyuntikkan modal kembali. Ziva adalah lulusan hukum terbaik dengan predikat cum laude yang memiliki karir cemerlang di firma hukum ternama sebelum Mario memintanya berhenti bekerja agar bisa fokus mengurus rumah tangga. Ziva mengorbankan segalanya, karirnya, impiannya, demi menjadi istri yang berbakti, dan sekarang dia disebut parasit. Ziva meletakkan ponselnya di atas kasur dengan perlahan. Dia tidak berteriak, tidak membanting barang, dan tidak menangis histeris layaknya wanita yang tersakiti dalam drama. Dia berdiri, berjalan menuju lemari pakaian yang besar. Di balik tumpukan mukena dan sajadah, terdapat sebuah brankas kecil yang tersembunyi. Ziva memutar kombinasi angka dengan jari yang stabil. Brankas terbuka dengan bunyi klik pelan. Di dalamnya tersimpan dokumen-dokumen penting, perhiasan, dan surat-surat berharga. Tangan Ziva meraih sebuah map berwarna biru tua. Dia membuka map itu dan mengeluarkan selembar kertas yang memiliki kekuatan hukum sangat besar. Itu adalah surat kuasa mutlak. Setahun yang lalu, Mario pernah terjerat masalah administrasi yang mengharuskannya pergi keluar kota dalam waktu lama, tanpa bisa mengurus asetnya secara langsung. Karena panik dan terburu-buru mengejar waktu, serta dalam kondisi yang tidak terlalu fokus karena kelelahan, Mario menandatangani surat kuasa itu. Mario memberikan wewenang penuh kepada Ziva untuk mengurus, memindahkan, bahkan menjual aset atas namanya jika diperlukan dalam keadaan darurat. Mario yang ceroboh tidak pernah mencabut surat kuasa itu setelah urusannya selesai. Dia lupa, atau mungkin dia terlalu meremehkan Ziva, menganggap istrinya terlalu bodoh untuk mengerti hukum dan terlalu patuh untuk berbuat macam-macam. Ziva menatap tanda tangan Mario di atas materai itu. Senyum tipis terukir di bibirnya, namun bukan senyum manis, melainkan senyum getir yang penuh dengan rencana pembalasan. Malam itu, di kamar yang sunyi, sosok istri penurut itu lenyap. Ziva kembali menjadi dirinya yang dulu, seorang pengacara cerdas yang tahu celah hukum dan tahu cara memenangkan perkara. Dia bergumam pelan pada dirinya sendiri, menyapa nama suaminya dengan nada dingin. Dia menerima tantangan Mario. Jika Mario menganggapnya parasit yang hanya menumpang hidup, maka Ziva akan menunjukkan bagaimana rasanya ketika inang tempat parasit itu bergantung tiba-tiba menghilang dan membawa serta seluruh sari makanannya. Ziva tidak akan tidur malam ini. Dia punya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum matahari terbit. Rencana besar telah tersusun di kepalanya. Sebuah rencana yang akan membalikan keadaan 180 derajat dalam waktu kurang dari 24 jam. Misi pembersihan dimulai saat itu juga. Matahari belum sepenuhnya terbit di ufuk timur, namun Ziva sudah siap dengan pakaian rapi. Dia mengenakan gamis berwarna gelap dengan jilbab yang senada, wajahnya tanpa riasan namun memancarkan aura ketegasan yang tajam. Dia duduk di ruang kerjanya yang selama ini jarang ia gunakan, dengan laptop terbuka dan ponsel di telinga. Orang pertama yang ia hubungi bukanlah keluarga atau teman curhat, melainkan musuh terbesar suaminya. Tuan Hario adalah seorang konglomerat properti senior yang sudah lama mengincar lahan dan aset perusahaan Mario. Persaingan mereka sengit, dan Mario seringkali menghina Tuan Hario sebagai orang tua yang sudah tidak relevan di zaman modern. Namun Ziva tahu, Tuan Hario adalah pebisnis tulen yang memiliki uang tunai tak terbatas dan, yang paling penting, dia membenci Mario. Nada sambung berbunyi 3 kali sebelum suara berat Tuan Hario terdengar di ujung telepon. Terdengar heran mengapa istri rivalnya menelepon di pagi buta. Ziva tidak membuang waktu dengan basa-basi. Dengan suara yang tenang, lugas, dan penuh percaya diri, Ziva menawarkan kesepakatan yang mengejutkan. Dia menawarkan untuk menjual rumah mewah tempat dia menelepon sekarang, beserta seluruh isinya, koleksi mobil sedan premium di garasi,
dan saham mayoritas perusahaan Mario yang tercatat atas nama Mario namun dikuasakan padanya. Tuan Hario sempat terdiam, mengira ini adalah lelucon atau jebakan. Ziva kemudian mengirimkan foto surat kuasa mutlak yang sah secara hukum melalui pesan singkat saat itu juga. Dia menjelaskan bahwa ini adalah penjualan cepat. Dia butuh transaksi selesai hari ini juga, tunai, dan legal. Ziva menyebutkan angka 170 miliar rupiah untuk seluruh paket aset tersebut. Angka itu sebenarnya di bawah harga pasar jika dihitung satu persatu, namun syarat utamanya adalah kecepatan likuiditas. Tuan Hario, sebagai pebisnis ulung, langsung mencium bau keuntungan besar. Mendapatkan aset strategis Mario dengan harga diskon dan sekaligus menyingkirkan rivalnya dari peta persaingan bisnis, adalah kesempatan emas yang tidak akan datang dua kali. Tuan Hario menyetujui harga tersebut tanpa banyak menawar, dengan syarat legalitas dokumen harus sempurna. Ziva menjamin semuanya aman karena dia sendiri yang menyusun klausul hukumnya. Mereka sepakat untuk bertemu 2 jam lagi di rumah itu, bersama notaris kepercayaan Tuan Hario, untuk penandatanganan akta jual beli dan pemindahan hak. Setelah menutup telepon, Ziva segera menghubungi jasa pindahan profesional. Dia meminta layanan ekspres dengan belasan truk dan puluhan pekerja. Perintahnya sederhana namun mutlak, kosongkan rumah ini sampai bersih tak bersisa, kecuali satu barang yang akan dia tentukan nanti. Dalam waktu 1 jam, rumah yang tadinya tenang berubah menjadi sibuk. Orang-orang berseragam mulai masuk, membungkus lukisan mahal, mengangkat sofa kulit impor, membongkar lemari jati, dan mengemas barang-barang elektronik canggih. Ziva mengawasi semuanya dengan tangan bersedekap. Dia tidak merasa sedih melihat barang-barang yang dikumpulkan bersama Mario, selama bertahun-tahun itu diangkut keluar. Baginya, barang-barang itu sekarang hanyalah tumpukan materi yang sudah ternoda oleh pengkhianatan. Di tengah hiruk-pikuk orang-orang yang sedang mengangkut barang, ponsel Ziva berdering. Itu panggilan video dari Mario. Ziva menarik napas panjang, mengatur ekspresi wajahnya agar terlihat biasa saja, lalu menggeser tombol hijau. Wajah Mario muncul di layar. Dia terlihat segar, mengenakan kacamata hitam, dengan latar belakang tembok putih polos. Mario berbohong lagi, mengatakan bahwa sinyal di Singapura sedang buruk sehingga dia tidak bisa menunjukkan pemandangan kota. Dia juga mengeluh tentang klien yang rewel dan rapat yang membosankan. Ziva mendengarkan bualan itu dengan sabar. Dia bahkan bisa mendengar suara samar musik akordeon khas Prancis dan riuh rendah orang berbahasa asing di latar belakang Mario. Namun Mario berusaha menutupinya dengan suara batuk yang dibuat-buat. Ziva menjawab dengan nada datar bahwa di rumah semuanya baik-baik saja. Dia sengaja mengarahkan kamera ponselnya hanya ke wajahnya sendiri dan langit-langit, menghindari sorotan ke arah para pekerja yang sedang mengangkat meja makan raksasa di belakangnya. Mario, yang terlalu sibuk dengan kebohongannya sendiri, tidak menyadari ada suara gesekan furnitur atau langkah kaki orang banyak. Dia hanya menelepon sebentar untuk memastikan Ziva tidak curiga, lalu buru-buru menutup telepon dengan alasan harus kembali masuk ke ruang rapat. Ziva mematikan ponselnya dan menatap layar yang gelap itu dengan tatapan mencemooh. Mario benar-benar tidak tahu bahwa saat dia menutup telepon itu, dia baru saja kehilangan istananya. Siang harinya, Tuan Hario datang bersama tim legal dan notarisnya. Pemeriksaan dokumen berlangsung cepat karena Ziva sudah menyiapkan segalanya dengan sangat rapi dan terstruktur. Surat kuasa mutlak itu valid, sertifikat rumah asli, dan surat-surat kendaraan lengkap. Tuan Hario menatap Ziva dengan pandangan kagum sekaligus ngeri. Dia menyadari bahwa wanita di hadapannya ini bukanlah wanita sembarangan. Ada kecerdasan yang mematikan di balik sikap santunnya. Transaksi dilakukan. Ziva memastikan uang sebesar 170 miliar rupiah ditransfer ke rekening baru yang dia buat pagi itu juga, sebuah rekening dana amanah yang tidak bisa diakses oleh Mario. Notifikasi bank masuk, mengonfirmasi dana telah diterima. Rumah dan segala isinya kini resmi berpindah tangan. Ziva meminta waktu 1 jam terakhir kepada Tuan Hario sebelum dia meninggalkan rumah itu selamanya. Tuan Hario mengangguk setuju dan membiarkan Ziva melakukan hal terakhir yang dia inginkan. Rumah itu kini sudah kosong melompong. Lantai marmer yang luas terlihat dingin tanpa hamparan karpet Persia. Dinding-dinding terlihat polos, tanpa lukisan abstrak yang biasa dipamerkan Mario. Ziva berjalan ke tengah ruang tamu yang luas dan bergema. Dia mengeluarkan sebuah gulungan besar yang dia pesan dari percetakan kilat pagi tadi. Dengan bantuan 2 orang pekerja yang tersisa, Ziva menggantungkan gulungan itu di tengah ruangan, tepat di posisi yang paling strategis, sehingga siapapun yang masuk dari pintu utama akan langsung melihatnya. Gulungan itu terbuka, menampilkan banner raksasa berukuran 3 kali 3 meter. Itu adalah cetakan tangkapan layar status Facebook Mario, lengkap dengan foto mesranya bersama Rima di Paris dan caption yang menghina Ziva. Kualitas cetakannya sangat bagus,
sehingga tulisan, "Parasit," terbaca dengan sangat jelas dan mencolok. Ziva mundur beberapa langkah, memandangi karya seni terakhirnya di rumah itu. Ini adalah pesan selamat datang untuk Mario nanti. Setelah puas, Ziva mengambil koper kecilnya yang hanya berisi beberapa pasang pakaian dan perlengkapan ibadah. Dia tidak membawa perhiasan pemberian Mario, tidak membawa tas bermerek, tidak membawa apapun yang dibeli dengan uang haram suaminya. Ziva melangkah keluar dari pintu utama yang besar itu. Dia menyerahkan kunci rumah kepada Tuan Haryo yang menunggu di teras. Tuan Haryo menerima kunci itu dan menawarkan tumpangan dengan mobil mewahnya. Namun Ziva menolak dengan halus. Dia mengatakan bahwa dia sudah memesan taksi online. Ziva berjalan menuju gerbang, melewati pos satpam yang kosong karena satpamnya pun sudah ia berhentikan dengan pesangon yang layak. Taksi online sederhana berwarna biru berhenti di depan gerbang. Ziva masuk ke dalamnya tanpa menoleh lagi ke belakang. Dia meninggalkan kemewahan, status sosial, dan kenangan 10 tahun pernikahannya di rumah kosong itu. Dia pergi dengan membawa harga dirinya yang utuh dan uang 170 miliar di rekeningnya yang siap dia gunakan untuk memulai hidup baru, sekaligus memberi pelajaran paling menyakitkan bagi sang suami. Ziva tersenyum lega, beban berat di pundaknya terangkat. Permainan baru saja dimulai. Suasana di dalam butik mewah di kawasan Champs-Élysées, Paris, terasa begitu harum dan mengintimidasi bagi dompet kaum awam. Namun bagi Mario, tempat ini adalah panggung pertunjukannya. Dia berjalan dengan dada membusung, menggandeng Rima yang terlihat sangat antusias seperti anak kecil masuk toko permen. Rima, dengan riasan wajah tebal dan pakaian modis yang baru dibeli kemarin, menunjuk sebuah tas tangan berbahan kulit buaya berwarna merah menyala. Tas itu dipajang di dalam kotak kaca khusus, menandakan harganya yang tidak main-main. Rima merengek manja, menggelayut di lengan Mario sambil memohon agar dibelikan tas edisi terbatas itu. Dia berbisik bahwa tas itu akan membuatnya terlihat paling bersinar di antara teman-teman sosialitanya nanti di Jakarta. Mario tersenyum lebar, merasa menjadi laki-laki paling berkuasa di dunia. Dia mengelus rambut Rima dan berkata dengan nada sombong bahwa harga tas itu hanyalah remah-remah baginya. Mario ingin membuktikan bahwa dia mampu memberikan apa saja yang tidak bisa diberikan oleh suami-suami lain. Apalagi jika dibandingkan dengan pengeluaran rumah tangganya bersama Ziva yang selama ini dia anggap membosankan karena Ziva terlalu hemat. Mereka berjalan menuju kasir. Pelayan toko yang berpakaian rapi dengan sarung tangan putih melayani mereka dengan ramah namun tatapannya menilai. Mario mengeluarkan dompet kulit mahalnya, lalu menarik selembar kartu kredit berwarna hitam yang eksklusif. Itu adalah kartu, Black Card, yang selama ini menjadi simbol status tertingginya, kartu tanpa limit yang selalu dia pamerkan di meja saat makan malam bersama kolega. Dengan penuh percaya diri, Mario menyerahkan kartu itu kepada pelayan. Rima sudah sibuk berfoto selfie dengan tas barunya, tidak sabar untuk mengunggahnya ke media sosial dengan keterangan foto yang memuji kedermawanan kekasihnya. Pelayan memasukkan kartu ke mesin EDC. Hening sejenak. Mario mengetuk-ngetukkan jarinya di meja kaca, menunggu struk keluar. Namun, yang keluar bukanlah kertas bukti pembayaran, melainkan bunyi bip panjang yang menyakitkan telinga. Pelayan itu mengerutkan kening, mencoba menggesek kartu itu sekali lagi. Hasilnya sama. Dia menatap Mario dengan pandangan yang sedikit berubah, senyum ramahnya mulai memudar digantikan oleh tatapan curiga yang sopan. Pelayan itu mengatakan dalam bahasa Inggris yang fasih bahwa kartunya ditolak oleh sistem bank. Wajah Mario memerah padam. Dia tertawa canggung, berusaha menutupi rasa malunya di depan Rima dan pelanggan lain yang mulai menoleh. Dia bersikeras bahwa itu pasti kesalahan mesin tokonya, karena saldonya tidak mungkin habis. Mario kemudian mengeluarkan kartu kedua, kartu platinum dari bank yang berbeda. Dia melemparnya ke meja dengan sedikit kasar, menyuruh pelayan mencobanya lagi. Rima berhenti berfoto, wajahnya mulai terlihat cemas. Dia bertanya pelan apakah ada masalah, tapi Mario menyuruhnya diam dan tenang. Mesin kembali berbunyi. Ditolak lagi. Keringat dingin mulai mengucur di pelipis Mario. Ini tidak masuk akal. 2 kartu kredit utamanya mati total. Dia mencoba kartu debit prioritasnya, kartu yang terhubung langsung dengan rekening tabungan utamanya. Pelayan mencobanya lagi dengan wajah lelah. Kali ini, pesan di layar mesin lebih spesifik. Kartu diblokir. Mario merasa lututnya lemas. Pelayan toko itu dengan dingin mengambil kembali tas mewah itu dari tangan Rima, memasukkannya kembali ke dalam kotak kaca, dan mempersilakan mereka minggir karena ada pelanggan lain yang hendak membayar. Rima menatap Mario dengan tatapan tidak percaya yang bercampur dengan rasa malu yang luar biasa. Dia merasa dipermalukan di tempat impiannya. Mereka keluar dari butik itu dengan langkah terburu-buru. Mario menyeret Rima ke trotoar. Di tengah keramaian kota Paris yang romantis,
Mario panik luar biasa. Dia segera merogoh saku celananya, mengambil ponsel, dan menekan nomor Sabila, sekretaris pribadinya di kantor Jakarta. Sabila adalah orang yang memegang kendali atas urusan administrasi keuangannya. Mario berpikir mungkin ada kesalahan sistem perbankan pusat, atau ada yang mencoba meretas rekeningnya sehingga bank melakukan pemblokiran otomatis. Dia menempelkan ponsel ke telinga dengan tangan gemetar, berharap Sabila segera mengangkat dan membereskan kekacauan ini seperti yang biasa dia lakukan. Nada sambung terdengar beberapa kali sebelum akhirnya diangkat. Namun, bukan sapaan ramah dan patuh yang biasa Mario dengar. Suara Sabila terdengar berbeda, sangat tenang, formal, dan dingin. Mario langsung membentak, bertanya kenapa semua kartunya tidak bisa dipakai, dan menyuruh Sabila segera menghubungi bank. Dia berteriak bahwa dia sedang di Paris dan butuh uang sekarang juga. Di ujung telepon, Sabila tidak langsung menjawab. Dia membiarkan Mario menghabiskan amarahnya. Setelah Mario diam untuk mengambil napas, Sabila berbicara dengan nada datar yang menusuk tulang. Sabila mengatakan bahwa dia tidak bisa lagi melakukan perintah Mario. Mario tertegun, bertanya apa maksudnya. Sabila menjelaskan dengan perlahan agar Mario paham. Dia berkata bahwa pagi ini, dia sudah resmi mengundurkan diri dari perusahaan. Dia sudah menyerahkan surat pengunduran dirinya langsung kepada pemegang kuasa perusahaan yang baru. Mario bingung, siapa pemegang kuasa baru yang dimaksud. Sabila melanjutkan bahwa Bu Ziva datang ke kantor pagi-pagi sekali dengan membawa dokumen legal. Ziva telah memecat Sabila secara terhormat dan memberikan pesangon tunai yang jumlahnya 5 kali lipat lebih besar dari gaji yang diberikan Mario selama setahun, dengan syarat Sabila menyerahkan semua token akses bank dan memutus sambungan Mario ke kantor. Sabila mengaku dia menerima tawaran itu dengan senang hati, karena dia sudah muak dengan perilaku kasar Mario selama ini. Dunia Mario serasa runtuh seketika. Dia berteriak memanggil nama Sabila, tapi Sabila melanjutkan kalimat terakhirnya. Dia berkata bahwa seluruh aset perusahaan sudah dibekukan untuk proses audit dan pengalihan hak. Rekening pribadi Mario juga sudah dikosongkan dan dipindahkan ke rekening dana perwalian sesuai instruksi dalam surat kuasa mutlak yang Mario tanda tangani dulu. Sabila menutup pembicaraan dengan ucapan selamat menikmati liburan di Paris, dan semoga sukses menjadi gembel di negeri orang. Sambungan telepon terputus. Mario menatap layar ponselnya dengan tatapan kosong. Dia mencoba menelepon balik, tapi nomornya sudah diblokir. Dia mencoba membuka aplikasi mobile banking, tapi akunnya terkunci. Di sampingnya, Rima mulai menangis dan memaki, bertanya bagaimana mereka akan makan dan bayar hotel, karena Rima juga tidak membawa uang tunai banyak. Mario berdiri terpaku di trotoar Paris, menyadari bahwa dia baru saja jatuh miskin dalam sekejap mata, terdampar di benua lain tanpa sepeser uang pun. Sementara kekacauan terjadi di Paris, keheningan yang absolut menyelimuti sebuah rumah mewah di Jakarta Selatan. Matahari sudah condong ke barat, melemparkan sinar oranye yang masuk melalui jendela-jendela besar yang kini tak bertirai. Ziva berdiri di tengah ruang tamu yang luasnya kini terasa 2 kali lipat lebih besar, karena tidak ada satupun perabot yang tersisa. Suara langkah kakinya bergema keras saat dia berjalan menyusuri setiap sudut rumah itu untuk terakhir kalinya. Dia menyentuh dinding yang dingin, mengingat di mana dulu foto pernikahannya tergantung. Jejak bingkai foto itu masih terlihat samar di tembok, meninggalkan kotak persegi yang lebih terang dari sekitarnya. Itu adalah satu-satunya jejak bahwa pernah ada kehidupan keluarga di rumah ini. Sekarang, rumah ini tak ubahnya seperti cangkang kosong, sebuah bangunan mati yang kehilangan jiwanya. Ziva berhenti tepat di bawah banner raksasa yang menggantung di tengah ruangan. Wajah Mario dan Rima di foto itu tampak begitu bahagia, kontras dengan nasib mereka yang sebenarnya sedang terjadi di Paris saat ini. Ziva menatap wajah suaminya di foto itu tanpa rasa benci yang meledak-ledak lagi. Rasa itu sudah bermetamorfosis menjadi rasa kasihan yang dingin. Dia merasa kasihan pada kebodohan Mario yang menukar berlian dengan batu kerikil, menukar kesetiaan dengan kepalsuan. Ziva merapikan letak hijabnya, memastikan penampilannya sempurna. Dia tidak ingin terlihat seperti korban yang terusir. Dia adalah pemenang yang memilih untuk pergi. Dia menarik pegangan koper kecilnya. Roda koper itu bergemuruh memecah kesunyian lantai marmer saat dia menyeretnya menuju pintu utama. Di teras depan, Tuan Haryo sudah pergi sejak tadi setelah menerima kunci. Ziva sendirian. Dia menutup pintu kayu jati yang berat itu perlahan-lahan. Bunyi, klik, saat kunci pintu terpasang terdengar begitu final. Itu adalah bunyi penutup dari bab kehidupan Ziva sebagai Nyonya Mario. Dia berbalik badan, menuruni anak tangga teras dengan anggun. Di halaman, rumput Jepang yang biasanya rapi kini terlihat sedikit berantakan karena jejak roda truk pindahan. Ziva tidak peduli. Itu bukan lagi urusannya. Dia berjalan menuju gerbang,
tempat sebuah taksi online yang sederhana sudah menunggunya. Supir taksi itu, seorang bapak tua yang ramah, bergegas turun untuk membantunya mengangkat koper ke bagasi. Bapak itu sempat tertegun melihat rumah megah di belakang Ziva, dan bertanya apakah Ziva baru saja pindah rumah. Ziva tersenyum tipis dan menjawab singkat bahwa dia sedang pindah nasib. Jawaban itu membuat supir taksi bingung, tapi dia tidak berani bertanya lebih lanjut melihat aura wibawa Ziva. Ziva masuk ke dalam mobil yang AC-nya tidak terlalu dingin itu. Dia duduk di kursi belakang, memandang keluar jendela saat mobil mulai melaju meninggalkan komplek perumahan elit itu. Dia melihat tetangga-tetangganya yang sedang jogging sore, melihat satpam komplek yang memberi hormat padanya untuk terakhir kali tanpa tahu bahwa Ziva tidak akan pernah kembali. Perasaan Ziva campur aduk, ada rasa takut menghadapi masa depan sendiri, tapi rasa lega mendominasi hatinya. Rasa sesak yang selama bertahun-tahun menghimpit dadanya karena perilaku Mario, kini hilang tak berbekas. Dia merasa ringan, seolah baru saja melepaskan beban ratusan kilogram dari pundaknya. Taksi itu membelah kemacetan Jakarta menuju pusat kota. Ziva tidak menuju ke rumah orang tuanya di pinggiran kota. Dia tidak ingin membawa air mata dan masalah ke hadapan ibunya yang sudah tua. Dia harus berdiri di atas kakinya sendiri. Ziva meminta supir mengantarnya ke sebuah hotel bintang 5 di kawasan Bundaran Hai. Hotel ini adalah simbol kekuatan dan kemandirian baginya. Dulu, dia sering rapat dengan klien besar di lobi hotel ini saat masih aktif menjadi pengacara. Kembali ke tempat ini membuatnya merasa terhubung kembali dengan jati dirinya yang lama, jati diri sebagai wanita karir yang tangguh, bukan sekadar istri yang menunggu suami pulang. Sesampainya di lobi hotel yang mewah dan berkilauan, Ziva melangkah dengan percaya diri menuju resepsionis. Dia tidak terlihat canggung sedikitpun meski baru saja keluar dari taksi sederhana. Dengan uang hasil penjualan aset yang kini aman di rekeningnya, dia memesan sebuah kamar suite dengan pemandangan kota untuk 1 bulan ke depan. Resepsionis melayaninya dengan sangat sopan. Ziva memberikan kartu identitasnya, kartu identitas yang sebentar lagi status perkawinannya akan dia ubah. Setelah mendapatkan kunci kamar, dia naik ke lantai paling atas. Dia masuk ke dalam kamar yang jauh lebih mewah dan nyaman daripada kamar di rumah Mario tadi. Ziva meletakkan kopernya, lalu berjalan menuju jendela kaca besar yang menampilkan panorama kota Jakarta di waktu senja. Lampu-lampu gedung pencakar langit mulai menyala satu persatu, menciptakan pemandangan yang magis. Disinilah markas barunya. Di kamar ini, dia akan menyusun rencana lanjutan. Dia mengeluarkan laptop dari tas jinjingnya, meletakkannya di meja kerja yang menghadap ke jendela. Dia membuka dokumen baru. Judul dokumen itu bukan lagi tentang rencana balas dendam, melainkan rencana masa depan Ziva. Namun sebelum itu, dia harus memastikan satu hal. Dia membuka aplikasi berita di ponselnya. Berita tentang pengusaha muda terlantar di Paris belum muncul, tapi Ziva yakin, dalam hitungan hari, nama Mario akan menghiasi semua media, bukan sebagai pengusaha sukses, tapi sebagai lelucon nasional. Ziva mengambil wudu dan menggelar sajadah di arah kiblat. Dia bersujud lama sekali, menumpahkan segala sisa air mata yang mungkin masih tertinggal. Dia berdoa memohon kekuatan agar hatinya tidak menjadi keras karena dendam, tapi tetap tegas dalam menuntut keadilan. Bangkit dari sujud, Ziva merasa benar-benar baru. Dia memesan layanan kamar untuk makan malam, sesuatu yang jarang dia lakukan karena Mario selalu menuntutnya memasak sendiri. Malam itu, Ziva makan dengan lahap, menikmati kebebasannya. Dia tidur nyenyak di atas kasur empuk hotel, tanpa menunggu kepulangan suami yang berkhianat, tanpa rasa was-was. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, Ziva tidur sebagai wanita yang merdeka, sementara di belahan bumi lain, suaminya sedang memulai mimpi buruk yang nyata. Perjalanan pulang dari Paris menuju Jakarta menjadi perjalanan paling menyiksa yang pernah dialami oleh Mario dan Rima seumur hidup mereka. Karena kartu kredit dan debit Mario sudah tidak berfungsi sama sekali. Mereka tidak bisa membeli makanan atau minuman tambahan selama penerbangan jarak jauh tersebut. Mereka hanya mengandalkan makanan jatah pesawat yang rasanya hambar di lidah mereka, yang biasa dimanjakan hidangan mewah. Rima terus-menerus mengeluh tentang betapa sempitnya kursi kelas ekonomi yang mereka tempati, karena Mario tidak sempat meng-upgrade tiket mereka ke kelas bisnis sebelum semua akses keuangannya diputus. Rima merasa kakinya bengkak dan lehernya sakit, sementara Mario hanya diam dengan wajah tegang, menahan lapar dan rasa malu. Pikirannya berkecamuk, mencoba mencari logis di balik kejadian aneh ini. Dia masih menyangkal kenyataan, meyakini bahwa ini hanyalah kesalahan sistem perbankan yang fatal, atau mungkin Ziva sedang merajuk dan mencoba memberinya pelajaran kecil yang sudah kelewat batas. Mario bertekad, begitu sampai di Jakarta, dia akan memarahi istrinya habis-habisan dan memecat siapa saja yang terlibat dalam kekacauan akun banknya.
Pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta saat hari sudah sore. Udara Jakarta yang panas dan lembab langsung menyergap mereka begitu keluar dari terminal, membuat pakaian musim dingin mereka terasa lengket dan tidak nyaman. Rima menyeret koper belanjaannya yang berat dengan wajah cemberut, sementara Mario sibuk mengutak-atik ponselnya. Dia mencoba menghubungi supir pribadinya, Pak Asep, berkali-kali, namun nomor itu tidak aktif. Dia mencoba menghubungi nomor rumah, tidak ada jawaban. Dengan sisa baterai ponsel yang menipis dan tanpa koneksi internet karena paket roamingnya habis dan tidak bisa diperpanjang, Mario terpaksa meminjam hotspot dari seorang turis asing yang kebetulan lewat dengan alasan darurat bisnis. Dengan koneksi seadanya itu, dia memesan taksi online. Masalah muncul lagi saat dia sadar dia tidak bisa membayar dengan saldo elektronik. Dia terpaksa memilih opsi pembayaran tunai, dengan rencana akan mengambil uang tunai yang dia simpan di brankas rumah begitu sampai nanti. Dia yakin di rumah masih ada simpanan uang tunai darurat yang biasa dia tumpuk. Perjalanan dari bandara ke rumah mereka di Jakarta Selatan terasa sangat lama, karena kemacetan jam pulang kantor. Di dalam taksi yang berbau pewangi jeruk yang menyengat, Rima dan Mario duduk berjauhan. Rima memalingkan wajah ke jendela, enggan menatap Mario yang terlihat kusut dan berkeringat. Supir taksi sesekali melirik lewat kaca spion, heran melihat pasangan yang berpakaian sangat modis dan membawa barang branded tapi terlihat begitu menderita dan gelisah. Mario tidak henti-hentinya mengetuk-ngetukkan kakinya ke lantai mobil, sebuah kebiasaan buruk saat dia sedang panik. Dia membayangkan akan segera mandi air hangat di jacuzzi pribadinya, lalu makan malam steak yang disiapkan pelayan, dan semuanya akan kembali normal. Dia akan membereskan masalah blokir bank ini besok pagi dengan mendatangi kantor pusat bank dan menggebrak meja manajer di sana. Keyakinan semu itu membuatnya sedikit tenang, meskipun perutnya berbunyi keras karena lapar. Taksi akhirnya berbelok memasuki kawasan perumahan elit tempat mereka tinggal. Jantung Mario berdegup kencang saat mobil mendekati blok rumahnya. Namun, ada yang aneh. Dari kejauhan, rumahnya terlihat gelap gulita. Tidak ada lampu taman yang menyala, tidak ada lampu teras yang biasanya otomatis hidup saat senja. Ketika taksi berhenti tepat di depan gerbang hitam yang megah itu, Mario terbelalak. Pagar rumahnya tergembok dengan rantai besi besar yang melilit berkali-kali, sesuatu yang tidak pernah dia pasang sebelumnya. Di pagar itu tertempel sebuah papan kecil bertuliskan, properti milik pribadi, dilarang masuk tanpa izin. Mario turun dari taksi dengan bingung. Dia mencoba membuka gembok itu, tapi tentu saja tidak punya kuncinya. Masalah semakin runyam ketika supir taksi menagih ongkos perjalanan. Argometer menunjukkan angka ratusan ribu rupiah. Mario meraba saku celananya, kosong. Dia meminta supir menunggu sebentar, karena dia harus masuk ke dalam rumah untuk mengambil uang. Supir taksi itu menatap curiga, melihat rumah yang gelap dan tergembok itu sepertinya tidak berpenghuni. Supir itu menolak menunggu dan meminta bayaran sekarang juga dengan nada tinggi. Keributan terjadi. Rima yang malu melihat Mario berdebat dengan supir taksi, akhirnya merelakan satu-satunya barang berharga kecil yang dia bawa di tas tangannya, sebuah parfum mahal yang masih segel, untuk diberikan kepada supir sebagai jaminan pembayaran. Supir itu menerimanya dengan gerutu panjang, lalu pergi meninggalkan mereka di pinggir jalan dengan debu knalpot yang mengepul. Kini mereka berdua berdiri di depan rumah sendiri seperti orang asing. Mario berteriak memanggil Pak Asep atau pembantunya, tapi hanya suara jangkrik yang menjawab. Kesabaran Mario habis. Dia memutuskan untuk memanjat pagar. Dengan susah payah dan merusak celana bahan mahalnya, dia berhasil melompati pagar tinggi itu. Dia mendarat di halaman rumput yang biasanya terawat rapi, namun kini terasa agak liar dan penuh jejak ban truk. Dia segera membantu Rima memanjat, meski Rima terus memaki karena gaunnya tersangkut di ujung pagar besi. Setelah keduanya berada di halaman, Mario berlari menuju pintu utama. Terkunci rapat. Dia berlari ke pintu samping, juga terkunci. Dia mengintip lewat jendela, tapi tirainya sudah tidak ada, sehingga dia bisa melihat ke dalam. Dengan keputusasaan yang memuncak, Mario mengambil sebuah batu hias dari taman dan memecahkan kaca jendela kecil di dekat pintu dapur. Bunyi pecahan kaca terdengar nyaring di keheningan malam. Dia merogoh ke dalam, memutar kunci pintu dapur, dan berhasil membukanya. Mereka masuk ke dalam rumah dengan napas terengah-engah. Mario meraba dinding mencari saklar lampu. Klik. Tidak ada reaksi. Listrik sudah diputus. Mario menyalakan senter dari ponselnya yang baterainya tinggal 5%. Cahaya senter itu menyapu ruangan dapur. Kosong. Tidak ada kulkas 2 pintu miliknya, tidak ada kompor tanam yang canggih, tidak ada meja bar tempat dia biasa minum kopi pagi. Hanya ada lantai keramik dan bekas-bekas debu di tempat perabotan dulu berdiri. Mario berlari ke ruang tengah, diikuti Rima yang mulai menangis ketakutan.
Ruang tamu yang megah itu juga kosong melompong. Sofa kulit Italia seharga ratusan juta, karpet sutra, lukisan koleksi, semuanya lenyap. Rumah ini benar-benar seperti tulang belulang tanpa daging. Mario berlari menaiki tangga menuju kamar utama, berharap setidaknya brankasnya masih ada. Dia mendobrak pintu kamar. Kosong. Ranjang king size tempat dia tidur, lemari pakaian, dan yang paling penting, brankas dinding tempat dia menyimpan uang tunai dan dokumen, semuanya sudah tidak ada. Dinding tempat brankas itu tertanam kini berlubang menganga, menyisakan semen kasar. Ziva benar-benar membersihkan semuanya. Lutut Mario lemas, dia merosot duduk di lantai yang dingin. Rima menyusul naik dan menjerit histeris melihat keadaan kamar yang kosong. Dia memukuli punggung Mario, bertanya di mana semua harta bendanya. Mario tidak menjawab, dia terlalu syok. Dia kembali turun ke lantai bawah dengan langkah gontai, kembali ke ruang tamu. Di sana, cahaya senter ponselnya menyorot sesuatu yang tergantung di tengah ruangan. Sebuah benda besar yang tadi tidak dia perhatikan karena panik. Mario mendekat. Itu adalah banner raksasa. Cahaya senter menyorot wajah di banner itu. Wajahnya sendiri. Dan wajah Rima. Foto mereka berciuman di Paris. Mario membaca tulisan di bawahnya. Matanya membelalak membaca setiap kata yang tertulis di sana. Parsi. Kata itu seolah menampar wajahnya berulang kali. Dia baru sadar, Ziva tahu semuanya. Ziva melihat status Facebook bodoh itu. Dan ini adalah balasannya. Saat Mario masih terpaku menatap banner itu, tiba-tiba lampu sorot dari luar rumah menyala terang, menembus jendela-jendela tanpa tirai dan menyilaukan mata mereka. Terdengar suara sirene singkat, lalu pintu depan didobrak dari luar. Beberapa orang berseragam security masuk dengan pentungan, diikuti oleh seorang pria tua yang sangat Mario kenal. Tuan Hario. Pria itu berjalan masuk dengan tongkat kayunya, tersenyum penuh kemenangan melihat Mario yang terduduk di lantai seperti tikus terperangkap. Mario berdiri, mencoba membentak Tuan Hario, bertanya apa yang dilakukannya di rumah Mario. Tuan Hario tertawa renyah, tawa yang membuat darah Mario mendidih. Dengan tenang, Tuan Hario mengeluarkan sebuah map dari balik jasnya. Dia menunjukkan sertifikat hak milik yang baru. Di sana tertulis jelas nama pemilik baru, Hario Wibowo. Tuan Hario menjelaskan dengan nada mengejek bahwa rumah ini, beserta isinya, sudah dibeli secara sah dan tunai dari kuasa hukum Mario yang sah, yaitu istrinya, Ziva. Mario menggeleng tidak percaya, berteriak bahwa itu tidak mungkin. Ziva tidak berhak menjualnya. Tuan Hario mengingatkan Mario tentang surat kuasa mutlak yang pernah dia tanda tangani. Mario terdiam, memori tentang surat itu kembali muncul. Dia memang pernah menandatanganinya, dulu sekali, karena malas mengurus administrasi. Kebodohannya sendiri yang menjadi senjata makan Tuan. Tuan Hario kemudian memerintahkan security untuk mengusir penyusup ini keluar dari propertinya. Mario mencoba melawan, tapi dia kalah jumlah dan tenaga. Dia diseret paksa oleh dua orang satpam berbadan besar. Rima menjerit-jerit saat diseret keluar, sepatunya lepas sebelah. Mereka dilempar keluar pagar seperti sampah. Gerbang kembali digembok. Tuan Hario berdiri di balik pagar, menatap Mario yang tersungkur di aspal. Dia berkata bahwa Mario harus berterima kasih pada Ziva, karena Ziva masih menyisakan pakaian yang melekat di badan Mario. Tuan Hario kemudian berbalik dan masuk ke dalam rumah, mematikan lampu sorot, meninggalkan Mario dan Rima dalam kegelapan malam yang pekat. Di depan rumah megah yang dulu adalah istananya, Mario kini hanyalah orang asing yang terusir, tanpa rumah, tanpa uang, dan tanpa harga diri. Malam semakin larut dan udara Jakarta terasa semakin menusuk tulang, bercampur dengan polusi dan debu jalanan yang menyesakkan dada. Mario dan Rima duduk di trotoar beton di depan pagar rumah yang kini bukan lagi milik mereka. Pakaian bermerek yang mereka kenakan, jas Mario yang kusut dan gaun Rima yang robek di bagian bawah, terlihat sangat kontras dengan lingkungan sekitar mereka yang kotor. Mereka tampak seperti alien yang salah mendarat di planet yang keras. Beberapa nyamuk mulai berdengung di telinga, menggigiti kulit Rima yang halus, membuatnya terus-menerus menepuk lengan dan kakinya sambil merengek. Rasa lapar yang tadi sempat terlupakan karena adrenalin saat mendobrak rumah, kini kembali menyerang dengan kekuatan penuh. Perut Mario melilit perih, mengingatkannya bahwa dia belum makan makanan layak selama hampir 24 jam. Mario mencoba berpikir jernih di tengah kepanikan yang melanda otaknya. Dia merogoh saku celananya lagi, mengeluarkan ponselnya yang kini layarnya sudah retak karena terjatuh saat dia diseret satpam tadi. Baterainya tinggal 2%, nyala layarnya sudah sangat redup. Dia tahu ini adalah kesempatan terakhirnya untuk menghubungi seseorang sebelum ponsel itu mati total. Dia tidak bisa menelpon Ziva, nomornya sudah tidak aktif.
Sabila sudah memblokirnya. Dia mencoba menelpon teman-teman geng motor gedenya, orang-orang yang selama ini selalu memuji-muji kesuksesannya, dan sering dia traktir minum kopi mahal. Panggilan pertama ke teman akrabnya, Doni, tersambung. Mario dengan suara bergetar menceritakan secara singkat bahwa dia sedang ada masalah teknis dengan perbankan dan butuh pinjaman tunai atau setidaknya tumpangan tempat tidur malam ini. Namun, respons yang didapat sungguh mengejutkan. Doni tertawa canggung dan berkata bahwa dia sudah mendengar beritanya. Mario bingung. Berita apa? Doni enggan menjelaskan, hanya berkata bahwa dia tidak ingin terlibat masalah dengan hukum atau pajak, lalu menutup telepon dengan alasan sedang ada acara keluarga. Mario mencoba menelpon teman keduanya, Reza. Reza bahkan tidak mengangkat teleponnya, langsung menolaknya. Mario baru sadar, mungkin video pengusirannya tadi atau berita tentang kejatuhannya sudah mulai menyebar di lingkaran pertemanannya. Ziva atau mungkin Tuan Haryo pasti sudah menyebarkan sesuatu. Dalam dunia bisnis yang kejam, ketika satu orang jatuh, teman-teman palsu akan menjadi orang pertama yang menjauh agar tidak tertimpa reruntuhan. Ponsel Mario bergetar sekali lagi, lalu layarnya menjadi hitam total. Mati. Putus sudah satu-satunya tali penghubung mereka dengan dunia luar. Mario membanting ponsel mati itu ke aspal dengan frustrasi, membuatnya hancur berkeping-keping. Rima yang melihat itu langsung meledak amarahnya. Dia berdiri, menunjuk-nunjuk wajah Mario dengan jari telunjuknya yang berkuku panjang. Rima mulai memaki Mario dengan kata-kata kasar. Dia menyebut Mario penipu, pecundang, dan laki-laki tidak berguna. Dia berteriak bahwa dia menyesal ikut ke Paris, kalau tahu akhirnya akan menjadi gembel seperti ini. Rima mengungkit-ungkit bahwa dia bisa saja memilih pria kaya lain yang mengejarnya dulu, tapi dia memilih Mario karena janji manis kemewahan yang kini terbukti palsu. Mario yang harga dirinya sudah hancur lebur tidak terima dihina oleh wanita yang selama ini dia biayai. Dia berdiri dan membalas teriakan Rima. Mario menyalahkan Rima atas semua ini. Dia berteriak bahwa gara-gara Rima yang minta difoto di depan Menara Eiffel dan gara-gara Rima yang memprovokasi dia membuat caption Facebook menghina Ziva, Ziva jadi mengamuk seperti ini. Mario menyebut Rima sebagai pembawa sial. Pertengkaran hebat terjadi di pinggir jalan yang sepi itu. Suara mereka menggema, memecah keheningan malam. Saling menyalahkan, saling menghina, membongkar semua keburukan masing-masing yang selama ini tertutup oleh uang dan kesenangan. Tidak ada lagi kata-kata cinta atau wanita istimewa, yang ada hanyalah kebencian murni antara dua manusia egois yang sedang terpojok. Di tengah pertengkaran sengit itu, mereka tidak menyadari ada sebuah sepeda motor yang melaju pelan dari arah kegelapan. Pengendara motor itu memakai helm tertutup rapat dan jaket hitam lusuh. Dia sudah mengamati pasangan aneh ini dari ujung jalan. Dia melihat tas tangan Rima yang tergeletak begitu saja di atas trotoar, tas branded yang meskipun Rima sedang jadi gembel, harganya masih puluhan juta di pasar gelap. Saat Mario dan Rima sedang sibuk saling dorong, pengendara motor itu melihat celah. Dia memacu gas motornya mendadak. Suara knalpot yang bising mengejutkan Mario dan Rima. Dalam sekejap mata, pengendara motor itu menyambar tas Rima yang tergeletak. Rima menjerit histeris, refleks tangannya mencoba menggapai tali tasnya, tapi tenaga motor itu terlalu kuat. Rima justru terseret beberapa meter di aspal kasar, lutut dan sikunya terparut jalanan hingga berdarah, sebelum akhirnya pegangannya lepas. Tas itu, yang berisi paspor mereka berdua, dompet Rima yang masih ada sedikit uang receh euro, dan ponsel Rima, bawa kabur oleh penjamret yang melaju kencang menembus malam. Mario mencoba mengejar, berlari sekuat tenaga dengan sepatu pantofelnya yang licin, tapi sia-sia. Motor itu menghilang di tikungan, meninggalkan jejak asap tipis. Mario berhenti berlari dengan napas memburu, memegang lututnya yang gemetar. Dia menoleh ke belakang, melihat Rima yang tergeletak di aspal sambil menangis meraung-raung. Rima bukan menangis karena luka di kakinya, tapi karena tas dan ponselnya hilang. Itu adalah harta terakhirnya. Sekarang mereka benar-benar nol, tidak ada identitas, tidak ada uang, tidak ada alat komunikasi, tidak ada kendaraan. Mereka benar-benar terisolasi di kota metropolitan yang kejam ini. Mario berjalan gontai menghampiri Rima, tapi kali ini dia tidak punya tenaga lagi untuk marah atau menghibur. Dia hanya berdiri mematung, menatap nanar ke arah jalanan kosong. 1 jam kemudian, hujan mulai turun. Bukan gerimis romantis seperti di film, tapi hujan deras khas tropis yang langsung membasahi segalanya. Mario dan Rima tidak punya tempat berteduh. Pos satpam komplek dijaga oleh orang-orang baru sewaan Tuan Haryo, yang melarang mereka mendekat. Mereka terpaksa berjalan kaki menjauhi kawasan elit itu, mencari tempat berteduh di ruko-ruko pinggir jalan raya yang sudah tutup.
Mereka menemukan sebuah emperan toko elektronik yang memiliki atap sedikit lebar. Di sanalah, di atas lantai keramik teras toko yang dingin dan kotor, mereka duduk meringkuk kedinginan. Tubuh Mario menggigil hebat. Jas mahalnya yang basah kuyup kini terasa berat dan mencekik. Dia melihat Rima yang duduk memeluk lutut di ujung sana. Maskaranya luntur membuat wajahnya terlihat menyeramkan seperti hantu. Tidak ada lagi pembicaraan di antara mereka. Rasa lapar kini berubah menjadi rasa nyeri yang menusuk lambung. Mario melihat sebuah warung pecel lele di seberang jalan yang masih buka. Asap aroma ayam goreng dan sambal terasi tercium sampai ke hidung Mario, membuatnya menelan ludah dengan rasa sakit. Dia meraba saku jasnya, berharap menemukan satu lembar uang kertas yang mungkin terselip atau tertinggal. Tapi nihil. Dia benar-benar tidak punya uang sepeser pun, bahkan untuk membeli nasi putih saja tidak mampu. Seorang pemulung tua lewat di depan mereka dengan menarik gerobak kardus. Pemulung itu berhenti sejenak, menatap Mario dan Rima dengan pandangan heran. Dia melihat pakaian mereka yang bagus tapi kondisi mereka yang menyedihkan. Pemulung itu mungkin mengira mereka adalah orang gila baru atau korban kejahatan yang sedang syok. Namun, pemulung itu tidak menyapa, dia hanya berlalu pergi, tidak peduli. Bagi orang jalanan, setiap orang punya masalahnya sendiri. Mario menundukkan kepalanya, menyembunyikan wajahnya di antara kedua lutut. Dia menangis tanpa suara. Air matanya bercampur dengan air hujan yang menetes dari rambutnya. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidup Mario. Dia, yang kemarin masih tidur di kasur empuk hotel bintang 5 di Paris, kini harus berebut oksigen dengan debu jalanan. Dia teringat Ziva. Dia teringat bagaimana Ziva selalu menyiapkan jahe hangat jika Mario pulang kehujanan. Dia teringat senyum tulus istrinya yang selalu menyambutnya meski dia pulang larut malam. Bayangan itu kini menjadi siksaan batin yang paling kejam. Penyesalan mulai merayap masuk, tapi bukan penyesalan tulus karena menyakiti hati istri, melainkan penyesalan karena dia telah meremehkan kemampuan Ziva. Dia tidak menyangka wanita yang dia sebut parasit itu ternyata adalah monster yang mampu menelan hidupnya bulat-bulat. Di sebelahnya, Rima mulai batuk-batuk. Gadis manja itu tidak punya daya tahan tubuh untuk menghadapi kerasnya malam di jalanan. Rima menatap Mario dengan tatapan kosong, tatapan yang menyiratkan bahwa dia sudah selesai dengan pria ini. Di kepalanya, Rima mulai menyusun rencana untuk menyelamatkan dirinya sendiri, meskipun itu berarti harus mengorbankan Mario lagi. Di tengah dinginnya malam dan perut yang keroncongan, ikatan perselingkuhan mereka yang didasari nafsu dan harta itu mulai putus, helai demi helai, digantikan oleh naluri bertahan hidup yang purba. Mereka berdua kini hanyalah 2 ekor hewan terluka yang terjebak dalam perangkap yang mereka buat sendiri. Matahari pagi mulai menyinari Jakarta. Namun bagi Mario dan Rima, cahaya itu tidak membawa harapan, melainkan rasa malu yang semakin telanjang. Setelah tidur ayam di emperan toko yang dingin dan kotor, mereka memutuskan untuk berjalan kaki menuju kantor polisi terdekat. Pakaian mereka yang kemarin terlihat mewah kini sudah kusut, bau apek karena keringat dan air hujan, serta bernoda debu jalanan. Rambut Rima yang biasanya tertata rapi kini lepek dan berantakan, maskaranya luntur membentuk lingkaran hitam di sekitar matanya yang bengkak. Mario, dengan sisa-sisa harga dirinya, mencoba berjalan tegap saat memasuki gerbang kantor polisi, meskipun perutnya melilit karena lapar yang amat sangat. Dia berniat melaporkan Ziva atas tuduhan pencurian aset dan penelantaran suami, serta melaporkan Tuan Hario atas tuduhan penyerobotan lahan. Mario yakin hukum masih berpihak padanya sebagai kepala rumah tangga dan pemilik seharta benda tersebut. Di ruang penerimaan laporan, petugas polisi menatap mereka dengan pandangan skeptis. Mario berbicara dengan nada tinggi dan berapi-api, menceritakan bagaimana istrinya secara ilegal menjual rumah dan memblokir semua akses keuangannya saat dia sedang dinas di luar negeri. Dia menuntut polisi segera menangkap Ziva dan Tuan Hario. Namun, respons polisi jauh dari yang diharapkan Mario. Petugas itu meminta kartu identitas Mario. Mario terdiam, baru teringat dompet dan paspornya ada di tas Rima yang dijamret semalam. Tanpa identitas, laporan mereka sulit diproses. Namun, Mario bersikeras menyebutkan nicknya dan meminta polisi mengecek basis data. Setelah perdebatan panjang, seorang perwira polisi yang lebih senior keluar dari ruangan belakang dengan membawa sebuah berkas tebal. Rupanya, Tuan Hario dan tim pengacara Ziva sudah selangkah lebih maju. Mereka sudah menyerahkan salinan dokumen legalitas peralihan aset ke kepolisian setempat sebagai langkah antisipasi jika Mario membuat keributan. Perwira polisi itu meletakkan salinan surat kuasa mutlak di atas meja. Dia menjelaskan dengan tegas dan lugas kepada Mario bahwa tindakan Ziva sepenuhnya legal di mata hukum. Mario sendiri yang menandatangani surat itu di atas materai sah, memberikan wewenang tanpa batas kepada Ziva untuk menjual aset apapun atas namanya.
Tidak ada unsur pencurian atau penggelapan. Transaksi jual-beli dengan Tuan Haryo juga tercatat sah dengan akta notaris resmi. Mario mencoba membantah, mengatakan dia tidak ingat pernah menandatangani surat dengan kewenangan seluas itu. Perwira itu hanya menggeleng dan menyarankan Mario untuk menyewa pengacara jika ingin menggugat secara perdata. Namun untuk kasus pidana, polisi tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak ada unsur pelanggaran hukum. Mario lemas, menyadari bahwa dia kalah telak secara administrasi. Dia diusir secara halus dari kantor polisi, karena dianggap mengganggu ketertiban dengan baunya yang menyengat. Saat Mario dan Rima duduk termenung di ruang tunggu bagian luar kantor polisi, sebuah televisi tabung yang tergantung di pojok ruangan sedang menayangkan program berita hiburan pagi. Mata Rima terbelalak saat melihat wajahnya sendiri muncul di layar kaca. Bukan sebagai selebriti yang dia impikan, melainkan sebagai buronan sosial. Berita itu membahas sebuah video yang viral di media sosial semalam. Video itu adalah rekaman house tour yang dibuat Ziva sebelum meninggalkan rumah. Dalam video itu, Ziva dengan tenang menunjukkan rumah yang kosong melompong. Lalu kamera menyorot banner raksasa bergambar Mario dan Rima dengan caption, "Parasit". Ziva tidak banyak bicara dalam video itu, dia hanya menuliskan keterangan singkat yang sangat menyentuh hati netizen tentang keikhlasan seorang istri yang melepaskan suami parasitnya bersama wanita lain. Video itu meledak. Jutaan orang sudah menontonnya. Netizen Indonesia yang terkenal militan langsung bergerak cepat. Identitas Rima dan Mario dikuliti habis-habisan. Akun media sosial Mario yang lupa dia kunci menjadi bulan-bulanan. Kolom komentarnya penuh dengan puluhan ribu hujatan. Mereka membandingkan wajah tulus Ziva dengan wajah Rima yang mereka sebut plastik. Julukan baru pun lahir. Mario dijuluki sebagai suami parasit, yang sok kaya padahal uangnya hasil keringat istri, sementara Rima mendapat gelar Ratu Parasit. Rima yang melihat berita itu langsung histeris. Dia menutup wajahnya dengan tangan, merasa seluruh dunia kini menelanjanginya. Dia membayangkan teman-teman sosialitanya sedang tertawa puas melihat kejatuhannya. Reputasi yang dia bangun susah payah dengan barang-barang branded kini hancur lebur menjadi debu. Dia bukan lagi wanita simpanan berkelas, dia hanyalah bahan tertawaan nasional. Belum selesai keterkejutan mereka melihat berita viral itu, sebuah mobil dinas berwarna hitam berhenti di depan kantor polisi. Beberapa orang pria berseragam rapi dengan rompi bertuliskan Direktorat Jenderal Pajak turun dari mobil. Mereka langsung menghampiri Mario yang masih bengong menatap televisi. Rupanya, keviralan berita tentang kekayaan Mario dan penjualan aset senilai 170 miliar itu memancing perhatian otoritas pajak. Ditambah lagi, Ziva meninggalkan hadiah terakhir di laci meja kerja Mario yang diserahkan ke Tuan Haryo. Buku catatan keuangan ganda yang selama ini disembunyikan Mario. Buku itu berisi catatan penggelapan pajak perusahaan selama 5 tahun terakhir. Ziva sengaja tidak membawanya, membiarkannya ditemukan oleh pihak berwenang melalui Tuan Haryo yang melaporkannya sebagai warga negara yang taat pajak. Petugas pajak itu menunjukkan surat panggilan pemeriksaan. Mario dituduh melakukan manipulasi laporan keuangan dan pengemplangan pajak dalam jumlah besar. Karena aset perusahaannya sudah dijual dan uangnya sudah dipindahkan ke rekening dana amanah Ziva yang tidak bisa disita karena statusnya yang terlindungi hukum perdata sebagai harta gonogini yang sedang disengketakan, sebuah trik hukum cerdas Ziva lainnya, maka Mario sebagai individulah yang harus bertanggung jawab pidana. Mario terancam hukuman penjara dan denda miliaran rupiah yang dia tidak punya uangnya. Mario mencoba menjelaskan bahwa dia sekarang miskin, tapi petugas pajak tidak peduli. Mereka membawa Mario untuk dimintai keterangan awal. Rima yang ketakutan melihat Mario digelandang petugas, memilih mundur perlahan dan berpura-pura tidak mengenal Mario. Namun petugas tidak menahan Mario saat itu juga. Mereka hanya memberinya surat panggilan resmi dan menyita paspornya, yang sudah hilang dicopet. Mario kini resmi menjadi target buruan negara, selain menjadi musuh masyarakat. Setelah urusan dengan polisi dan petugas pajak selesai tanpa hasil yang memuaskan, Mario kembali terdampar di trotoar. Dia berjalan gontai, kepalanya pusing 7 keliling. Dia menyadari betapa mengerikannya rencana Ziva. Istrinya itu tidak hanya mengambil uangnya, tapi juga menghancurkan nama baiknya, memutus akses hukumnya, dan menjebaknya dengan kasus kriminal pajak. Ziva menutup semua jalan keluar. Tidak ada celah untuk bernapas. Mario merasa seperti tikus yang dikurung dalam kotak kaca yang perlahan-lahan diisi air. Dia menatap langit Jakarta yang cerah dengan tatapan nanar. Dia ingat dulu sering meremehkan Ziva yang hanya diam di rumah. Ternyata diamnya Ziva adalah diamnya seorang arsitek yang sedang merancang sebuah kehancuran yang sempurna. Dan sekarang, bangunan kehancuran itu sudah runtuh menimpa kepala Mario dengan telak. Di sebelahnya, Rima berjalan dengan jarak 2 meter, seolah-olah Mario adalah penyakit menular.
Rima sudah tidak lagi merengek atau marah-marah. Dia diam 1000 bahasa. Namun di balik diamnya itu, otaknya bekerja keras. Dia melihat Mario bukan lagi sebagai sumber uang, melainkan sebagai beban hidup yang berbahaya. Kasus pajak, hujatan viral, kemiskinan, Rima tidak mau ikut terseret lebih dalam kelumpur hisap ini. Dia harus menyelamatkan diri sendiri. Rima menatap punggung Mario dengan tatapan dingin dan penuh perhitungan. Dia mulai menyusun rencana pelarian. Dia tidak peduli pada cinta atau kesetiaan, karena sejak awal hubungan mereka memang didasari oleh transaksional materi. Ketika materi itu hilang, maka kontrak hubungan pun batal demi hukum. Hari berganti malam lagi. Mario dan Rima kembali menjadi penghuni jalanan ibu kota. Kali ini mereka menemukan tempat berteduh di sebuah halte bus yang agak sepi di pinggiran kota, jauh dari kawasan tempat tinggal lama mereka untuk menghindari orang-orang yang mungkin mengenali wajah viral mereka. Perut mereka sudah berbunyi sangat keras. Rasa perih melilit lambung karena belum diisi makanan sejak kemarin. Mario berhasil memungut botol air mineral bekas yang masih ada isinya sedikit dari tempat sampah, meminumnya dengan rakus tanpa mempedulikan kebersihan. Harga dirinya sudah benar-benar lenyap digerus rasa haus. Dia menawarkan sisa air itu pada Rima, tapi Rima menepis tangan Mario dengan kasar. Rima duduk di ujung bangku halte, memeluk lututnya, menatap kosong ke arah jalan raya yang basah sisa hujan sore tadi. Malam semakin larut, suara bising kendaraan mulai mereda. Mario akhirnya tertidur di bangku halte karena kelelahan fisik dan mental yang luar biasa. Dia tidur dengan posisi duduk, kepalanya terkulai ke belakang, mulutnya sedikit terbuka. Suara dengkuran halusnya terdengar menyedihkan. Rima, sebaliknya, tidak bisa memejamkan mata. Rasa lapar dan cemas membuatnya tetap terjaga. Dia memandangi Mario dengan tatapan jijik. Pria yang dulu dia puja sebagai pangeran berkuda putih yang akan membawanya keliling dunia, kini hanyalah gelandangan bau yang mendengkur di halte bus. Rima merasa tertipu. Dia merasa Mario telah menyeretnya ke dalam neraka ini. Mata Rima kemudian tertuju pada pergelangan tangan kiri Mario yang terkulai. Di sana, melingkar sebuah jam tangan berwarna emas yang berkilauan tertimpa cahaya lampu jalan. Itu adalah satu-satunya benda yang masih melekat di tubuh Mario, yang belum terjual atau hilang. Mario selalu membanggakan jam tangan itu sebagai jam tangan merek Rolex edisi khusus yang harganya ratusan juta rupiah. Mario pernah bilang jam itu adalah investasi, aset cair yang bisa dijual kapan saja jika butuh uang cepat. Rima menelan ludah. Ide licik muncul di kepalanya. Jika jam itu harganya ratusan juta, maka dia bisa menjualnya dan mendapatkan uang yang sangat banyak. Cukup untuk membeli tiket pesawat pulang ke kampung halamannya, atau bahkan menyewa apartemen mewah untuk memulai hidup baru dan mencari pria kaya lain. Rima menengok ke kanan dan ke kiri. Jalanan sepi. Hanya ada 1-2 motor yang lewat dengan kecepatan tinggi. Hatinya berdebar kencang. Ini adalah kesempatan emas. Dia tidak peduli lagi pada Mario. Mario sudah tamat. Kenapa dia harus ikut mati bersamanya? Rima menggeser duduknya perlahan mendekati Mario. Dia menahan napas, takut Mario terbangun. Tangannya yang gemetar perlahan menyentuh pengait jam tangan itu. Dinginnya logam menyentuh kulit jarinya. Mario bergerak sedikit dalam tidurnya, membuat Rima menarik tangannya cepat-cepat. Jantungnya serasa mau copot. Dia menunggu beberapa detik. Mario kembali mendengkur. Rima mencoba lagi. Kali ini dengan lebih hati-hati, dia menekan tombol pengait jam itu. Klik kecil terdengar. Jam tangan itu terlepas. Dengan gerakan cepat, Rima mengambil jam itu dan menggenggamnya erat-erat. Dia berdiri perlahan, lalu mundur beberapa langkah menjauhi bangku halte. Mario masih tertidur pulas, tidak menyadari bahwa harta terakhirnya baru saja dicuri oleh wanita yang dia sebut istimewa. Rima tidak membuang waktu. Dia berbalik dan mulai berlari. Dia berlari sekencang-kencangnya menembus malam, meninggalkan Mario sendirian di halte bus yang dingin. Dia merasa ada rasa bersalah yang menggelitik nuraninya, tapi rasa ingin bertahan hidup jauh lebih besar. Dia terus berlari sampai kakinya terasa sakit, menjauh sejauh mungkin dari Mario. Keesokan paginya, Rima berjalan menyusuri kawasan pasar gelap di Jakarta Pusat. Dia bertanya-tanya pada orang sekitar di mana tempat menjual jam tangan mewah tanpa surat-surat. Seseorang menunjukkan sebuah toko kecil yang tersembunyi di balik gang sempit, tempat biasa para penadah barang curian beroperasi. Rima masuk ke toko itu dengan jantung berdebar penuh harap. Di dalam kepalanya, dia sudah membayangkan tumpukan uang tunai ratusan juta rupiah. Dia akan makan enak, mandi air hangat, dan membeli baju baru. Dia menyerahkan jam tangan emas itu kepada pemilik toko, seorang pria parubaya dengan kacamata tebal yang sedang merokok. Pria itu mengambil jam tangan tersebut, membolak-balikannya,
lalu mengeluarkan sebuah kaca pembesar kecil. Dia mengamati detail jam itu dengan teliti di bawah lampu meja yang terang. Rima menunggu dengan tidak sabar, meremas-remas tangannya. Berapa, Pak? 300 juta? 200 juta juga tidak apa-apa deh. Saya butuh cepat, kata Rima dengan suara serak. Pria itu menurunkan kaca pembesarnya, lalu menatap Rima sambil tertawa mengejek. Asap rokoknya dihembuskan ke wajah Rima. Pria itu melempar jam tangan itu kembali ke meja dengan bunyi, klat, yang kasar, seolah benda itu tidak berharga. Neng, kalau mau nipu jangan di sini, kata pria itu santai. Rima bingung. Maksud bapak apa? Itu Rolex asli. Pacar saya beli di Eropa, teriak Rima. Pria itu tertawa lagi, lebih keras. Dia menjelaskan bahwa jam tangan itu adalah barang tiruan, alias KW Super. Memang sekilas terlihat asli, beratnya juga mirip, tapi mesin di dalamnya adalah mesin murahan buatan pabrik massal di Tiongkok. Emas yang melapisinya pun hanya sepuhan tipis yang sebentar lagi akan luntur. Harga pasaran barang seperti itu di pasar loak paling hanya Rp500.000. Itu pun kalau ada yang mau beli. Kalau dijual ke dia cuma berani hargai Rp50.000 saja untuk kanibalan suku cadang. Dunia Rima runtuh untuk kedua kalinya. Lututnya lemas, dia berpegangan pada etalase kaca agar tidak jatuh. Dia tidak percaya. Mario berbohong padanya. Selama ini Mario selalu pamer kekayaan. Ternyata bahkan jam tangan kebanggaannya pun palsu. Rima menjerit histeris di dalam toko sempit itu, meluapkan kemarahan dan kekecewaannya. Dia merasa menjadi wanita paling bodoh di dunia. Dia sudah mengkhianati Mario, mencuri darinya, meninggalkannya sendirian, hanya untuk sebuah barang rongsokan yang tidak berharga. Rima mengambil jam palsu itu dan membantingnya ke lantai hingga pecah berantakan. Pemilik toko marah dan mengusir Rima keluar. Rima terhuyung-huyung keluar dari gang, kembali ke jalanan yang panas. Dia kini sendirian, tanpa uang, tanpa teman, dan tanpa harapan. Karma telah datang padanya dengan cara yang paling menyakitkan. Dia mengira bisa menyelamatkan diri dengan mengorbankan orang lain, tapi ternyata dia justru masuk ke dalam lubang yang lebih dalam. Sementara itu, di halte bus, Mario terbangun dengan kaget. Dia meraba pergelangan tangannya yang terasa ringan. Kosong. Dia melihat ke sekeliling, Rima tidak ada. Dia memanggil nama Rima berulang kali, tapi tidak ada jawaban. Mario menyadari apa yang terjadi. Dia tertawa getir, tawa orang yang sudah kehilangan akal sehat. Bahkan wanita yang dia bela mati-matian, yang membuatnya membuang istri sebaik Ziva, kini juga mencurinya dan meninggalkannya seperti sampah. Mario benar-benar sendirian di dunia ini. 1 bulan telah berlalu sejak Mario dan Rima diusir dari istana mereka. Waktu 1 bulan itu terasa seperti 1 abad bagi Mario. Pria yang dulu selalu tampil klimis dengan setelan jas seharga motor sport itu, kini nyaris tidak bisa dikenali lagi. Tubuhnya yang dulu tegap berisi karena rajin ke pusat kebugaran dan asupan gizi premium, kini kurus kering tinggal tulang berbalut kulit. Kulitnya yang dulu putih bersih terawat, kini menghitam terbakar matahari Jakarta yang ganas, penuh daki, dan koreng akibat gigitan nyamuk jalanan. Rambutnya panjang tidak beraturan, kusut masai, dan berminyak. Dia berjalan menyeret kakinya yang pincang, karena luka infeksi yang tidak diobati di telapak kakinya yang kini tanpa alas. Mario telah resmi menjadi salah satu dari ribuan gelandangan yang menghuni sudut-sudut gelap ibu kota, berebut remah makanan dengan kucing liar dan tikus got. Setiap hari, Mario mangkal di sebuah perempatan lampu merah besar di pusat bisnis Jakarta. Lokasi ini dia pilih bukan tanpa alasan. Disinilah mobil-mobil mewah para eksekutif sering melintas. Di dalam hati kecilnya yang sudah mulai terganggu kewarasannya, Mario masih berharap akan ada keajaiban. Mungkin ada teman lamanya yang lewat, mengenalinya, lalu merasa iba dan memberinya pekerjaan atau setidaknya uang tunai. Namun kenyataan di lapangan jauh lebih kejam. Setiap kali dia mendekati kaca mobil mewah dengan tangan menengadah, yang dia dapatkan hanyalah kaca jendela yang dinaikkan buru-buru, wajah jijik dari pengemudi, atau bentakan kasar agar dia menjauh karena bau badannya yang menyengat seperti sampah busuk. Tidak ada yang mengenali Mario. Tidak ada yang peduli bahwa di balik wajah dekil itu, ada mantan CEO perusahaan properti. Bagi dunia, dia hanyalah sampah masyarakat yang mengganggu pemandangan. Siang itu matahari bersinar sangat terik, membuat aspal jalanan menguapkan hawa panas yang membakar kulit. Mario berdiri di tengah separator jalan, memegang botol plastik bekas yang sudah dipotong menjadi gelas untuk menampung uang receh. Sejak pagi, dia baru mendapatkan Rp2.000, hanya cukup untuk membeli sepotong tahu goreng dingin. Perutnya melilit perih, kepalanya pening karena dehidrasi. Di tengah keputusasaan itu, sebuah sedan hitam mengkilap berhenti tepat di garis depan lampu merah.
Mobil itu terlihat mencolok di antara kendaraan lain. Itu adalah jenis mobil sedan premium keluaran terbaru, tipe yang dulu pernah Mario impikan untuk dia beli namun belum kesampaian karena uangnya habis untuk membiayai gaya hidup prima di Paris. Jantung Mario berdegup kencang. Ada sesuatu yang sangat familiar dari plat nomor mobil itu. Meski bukan mobil lamanya, tapi kombinasi angkanya mengingatkan dia pada tanggal ulang tahun Ziva. Mario menyipitkan matanya yang perih terkena debu, mencoba menembus kaca mobil yang gelap itu. Kaca jendela belakang mobil itu perlahan turun sedikit. Mungkin penumpang di dalamnya ingin membuang tisu atau sekadar mencari angin. Dari celah kaca yang terbuka itu, Mario melihat sosok wanita yang duduk dengan anggun. Wanita itu mengenakan hijab berwarna pastel yang lembut, wajahnya bersih bercahaya tanpa riasan tebal, namun memancarkan aura ketenangan dan kelas yang luar biasa. Dia sedang membaca sebuah buku tebal, sambil memegang tasbih digital di jarinya. Darah Mario berdesir hebat. Itu Ziva. Istrinya. Tidak, wanita yang dulu dia sia-siakan. Ziva terlihat jauh lebih cantik dan bahagia daripada saat masih bersamanya. Dulu, wajah Ziva sering terlihat lelah dan murung karena memikirkan kelakuan Mario, tapi sekarang wajah itu bersinar seperti bulan purnama. Mario tidak bisa menahan dirinya lagi. Rasa malu dan harga dirinya sudah lama mati. Dia berlari terpincang-pincang mendekati mobil itu, menerobos sela-sela motor yang berhimpitan. Dia sampai di samping pintu belakang mobil itu. Dia menempelkan wajah kotornya ke kaca, mengetuk-ngetuknya dengan jari kukunya yang hitam dan panjang. Suara Mario terdengar parau dan menyedihkan saat dia memanggil nama istrinya. Dia berteriak memanggil Ziva, memanggil ibu, sebutan yang dulu dia berikan dengan rasa hormat namun dia hianati. Dia memohon agar Ziva melihatnya. Dia meracau, meminta maaf atas segala kesalahannya. Dia berjanji akan berubah. Dia berjanji akan menjadi suami yang baik. Dia bahkan rela menjadi pembantu di rumah Ziva asalkan dia diberi makan dan tempat berteduh. Penumpang di dalam mobil itu menoleh perlahan. Ziva menatap wajah Mario yang menempel di kaca. Tidak ada ekspresi terkejut yang berlebihan, tidak ada kemarahan, dan yang paling menyakitkan bagi Mario, tidak ada setitik pun rasa cinta atau rindu di mata itu. Tatapan Ziva datar, seperti menatap orang asing yang tidak sengaja berpapasan di jalan. Ziva tidak membuka kaca lebih lebar. Dia hanya memberikan isyarat tangan kecil kepada supir pribadinya. Supir itu, seorang pria berbadan tegap yang setia, menurunkan kaca jendela depan sedikit, lalu mengulurkan sebuah amplop coklat tebal ke arah Mario. Mario menyambar amplop itu dengan tangan gemetar. Matanya berbinar liar. Di benaknya, dia berpikir amplop itu berisi uang tunai dalam jumlah banyak, atau mungkin cek, atau setidaknya surat yang mengatakan bahwa Ziva memaafkannya dan menyuruhnya pulang. Mario mencium amplop itu berkali-kali sambil mengucapkan terima kasih dengan air mata bercucuran. Dia merasa doanya terjawab, dia merasa Ziva masih mencintainya dan ini adalah awal dari kebangkitannya. Lampu lalu lintas berubah menjadi hijau. Mobil sedan mewah itu melaju perlahan, meninggalkan Mario yang masih berdiri di tengah jalan sambil memeluk amplop itu. Roda mobil itu melindas genangan air sisa hujan semalam di lubang jalan, mencipratkan air keruh berwarna coklat yang bercampur oli tepat ke wajah dan baju Mario. Tapi Mario tidak peduli. Dia tertawa histeris seperti orang gila, merasa dirinya baru saja memenangkan lotre. Dia menepi ke trotoar, duduk di bawah pohon perindang, dan dengan tidak sabar merobek segel amplop itu. Jantungnya berdebar kencang menantikan lembaran uang merah yang akan menyelamatkan hidupnya. Namun, saat amplop terbuka, tidak ada uang sepeser pun di dalamnya. Mario merogoh-rogoh dengan panik, membalikkan amplop itu, mengibas-ngibaskannya, tapi tetap kosong dari uang. Yang keluar hanyalah seberkas dokumen kertas yang dilipat rapi dengan kop surat resmi dari pengadilan agama. Mario memungut kertas itu dengan tangan gemetar. Matanya membaca judul dokumen yang tertulis dengan huruf tebal di bagian atas, gugatan cerai. Di bawahnya tertera nama Ziva sebagai penggugat dan Mario sebagai tergugat. Dokumen itu juga melampirkan surat panggilan sidang pertama yang sudah lewat tanggalnya, karena Mario tidak punya alamat tetap untuk dikirimi surat, sehingga keputusan dijatuhkan secara verstek atau tanpa kehadiran tergugat. Di halaman terakhir, tertulis putusan hakim yang menyatakan bahwa mereka telah resmi bercerai secara hukum negara dan agama. Hak asuh atas harta Gonogini sepenuhnya jatuh ke tangan Ziva berdasarkan bukti-bukti penelantaran dan perzinaan yang diajukan. Mario membaca kalimat demi kalimat itu dengan napas sesak. Huruf-huruf di kertas itu seolah menari-nari mengejeknya. Amplop ini bukan bantuan, bukan uang, dan bukan cinta. Ini adalah palu godam terakhir yang menghancurkan sisa harapan hidupnya. Ziva tidak memberinya uang karena dia tahu uang tidak akan mengubah Mario. Ziva memberinya kebebasan yang dulu Mario teriakkan di status Facebooknya.
Sekarang Mario benar-benar bebas. Bebas dari pernikahan, bebas dari harta, bebas dari kewajiban, dan bebas untuk mati kelaparan sendirian. Mario meraung keras di pinggir jalan, suara tangisannya terdengar memilukan namun tidak ada orang yang peduli. Orang-orang yang lewat hanya menatapnya sekilas lalu membuang muka, mengira dia hanyalah orang gila yang sedang kumat. Mario meremas kertas gugatan cerai itu, memukulkannya ke dadanya yang sesak. Dia baru menyadari bahwa pertemuan singkat di lampu merah tadi adalah perpisahan abadi. Mobil mewah yang menjauh itu membawa serta satu-satunya wanita yang pernah tulus mencintainya tanpa syarat. Wanita yang dia buang demi kesenangan sesaat di Paris. Kini, penyesalan itu datang bukan lagi sebagai ombak, tapi sebagai tsunami yang menenggelamkan jiwanya ke dasar palung keputusasaan yang paling gelap. 1 tahun kemudian, roda kehidupan telah berputar dengan sempurna, menempatkan setiap orang tepat pada posisi yang pantas mereka dapatkan sesuai dengan apa yang mereka tanam. Di sebuah gedung pertemuan megah di Jakarta Selatan, ratusan orang berdiri memberikan tepuk tangan meriah. Cahaya lampu kamera berkilatan, menyorot ke atas panggung di mana seorang wanita berdiri dengan anggun di balik podium. Wanita itu adalah Ziva. 1 tahun setelah badai rumah tangganya berlalu, Ziva telah bertransformasi menjadi sosok yang sangat berpengaruh. Dia tidak hanya menikmati kekayaannya sendirian. Ziva menggunakan modal dan kecerdasannya untuk mendirikan sebuah yayasan bantuan hukum dan pemberdayaan ekonomi bagi wanita korban kekerasan rumah tangga dan penelantaran. Yayasan itu berkembang pesat dan telah menyelamatkan ratusan wanita dari keterpurukan. Hari ini, Ziva menerima penghargaan bergengsi sebagai wanita inspiratif tahun ini dari sebuah majalah bisnis terkemuka. Dalam pidatonya, Ziva berbicara dengan suara yang tenang namun berwibawa. Dia tidak sedikit pun menyinggung masa lalunya dengan amarah atau dendam. Dia berbicara tentang keikhlasan, tentang bagaimana rasa sakit bisa menjadi bahan bakar untuk bangkit lebih tinggi. Dia tersenyum tulus, senyum yang memancarkan kedamaian batin yang sejati. Di barisan depan, duduk orang tua Ziva yang menatap putri mereka dengan bangga, serta beberapa pria mapan dan soleh yang diam-diam menaruh hati pada janda kembang yang sukses dan bermartabat ini. Ziva kini hidup dikelilingi oleh cinta yang sehat, rasa hormat, dan keberkahan. Dia bukan lagi parasit, seperti tuduhan mantan suaminya dulu, dia kini adalah pohon rindang tempat banyak orang bernaung. Sementara itu, di sudut kota yang kumuh dan gelap, nasib yang sangat berbeda menimpa Rima. Di sebuah gang sempit di kawasan hiburan malam kelas bawah, terjadi keributan. Satuan Polisi Pamong Praja sedang melakukan razia penertiban penyakit masyarakat. Orang-orang berlarian panik. Di antara mereka yang tertangkap dan digiring ke truk patroli, terdapat seorang wanita kurus dengan wajah yang rusak. Itu Rima. Kecantikannya yang dulu dia banggakan kini telah sirna tak berbekas. Wajahnya penuh dengan flek hitam dan kerutan dini akibat penggunaan krim perawatan abal-abal yang mengandung merkuri, karena dia tidak lagi mampu membeli kosmetik mahal. Hidungnya yang dulu hasil operasi plastik terlihat miring dan bengkak karena infeksi yang tidak diobati. Rima tertangkap tangan sedang menjajakan obat-obatan terlarang demi menyambung hidup. Setelah diusir dari toko jam tangan setahun lalu karena menjual barang palsu, hidup Rima terjun bebas. Dia tidak punya keahlian kerja, tidak punya ijazah tinggi, dan terlalu gengsi untuk bekerja kasar. Dia terjerumus ke dunia hitam, menjadi kurir obat terlarang bagi bandar kecil. Saat digiring petugas, Rima meronta-ronta sambil memaki-maki dengan bahasa kasar, menyalahkan semua orang atas nasib buruknya. Namun tidak ada yang mendengarkannya. Dia dilempar ke dalam bak truk bersama gelandangan dan pelaku kriminal lainnya. Di dalam truk yang pengap itu, Rima menangis, bukan karena menyesal, tapi karena meratapi nasibnya yang tidak lagi bisa menjadi ratu sosialita. Karma telah mengambil kembali semua kecantikan dan kemewahan yang dulu dia gunakan untuk menghancurkan rumah tangga orang lain. Di tempat lain, beberapa kilometer dari tempat Rima ditangkap, seorang pemulung sedang mengais bak sampah di belakang sebuah restoran cepat saji. Pemulung itu adalah Mario. Kondisinya jauh lebih buruk daripada saat dia bertemu Ziva di lampu merah setahun lalu. Dia kini benar-benar terlihat seperti kerangka hidup. Pakaiannya compang-camping, kakinya penuh luka yang membusuk, dan tatapannya kosong. Dia sering berbicara sendiri, meracau tentang saham, tentang Paris, dan tentang rapat direksi, membuat orang-orang di sekitarnya takut dan menjauh. Kewarasannya telah tergerus oleh penyesalan dan penderitaan yang tiada akhir. Malam itu hujan turun rintik-rintik. Mario menemukan sebuah bungkusan nasi sisa yang masih agak hangat di dalam tong sampah. Dengan tangan gemetar karena lapar, dia mengambil bungkusan itu. Dia duduk di emperan toko yang tertutup, bersiap menyantap rezeki kotor itu dengan lahap. Nasi itu dibungkus dengan sobekan koran bekas hari ini.
Saat Mario membuka bungkusan itu dan hendak menyuapkan nasi ke mulutnya, matanya tertuju pada gambar yang tercetak di kertas pembungkus nasi tersebut. Gerakan tangannya terhenti di udara. Nasi di tangannya jatuh berceceran ke lantai. Di kertas koran yang kotor terkena noda minyak dan saus sambal itu, terpampang foto besar wajah Ziva yang sedang tersenyum sambil memegang piala penghargaan. Judul berita di atasnya tertulis besar-besar, Ziva Anindya, dari korban pengkhianatan menjadi pahlawan wanita Indonesia. Di bawah foto itu, ada kutipan wawancara Ziva, "Saya berterima kasih kepada masa lalu yang menyakitkan, karena itu menyadarkan saya bahwa saya mampu berdiri di atas kaki sendiri, tanpa bergantung pada siapapun." Mario menatap foto itu lekat-lekat. Wajah wanita di koran itu begitu cantik, begitu suci, dan begitu jauh dari jangkauannya. Ingatannya kembali berputar pada momen di Paris, saat dia menulis status Facebook, "Wanita istimewa," untuk Rima dan menyebut Ziva, parasit. Kata-kata itu kini berbalik menyerangnya dengan kekuatan penuh. Dialah yang parasit. Dia menumpang hidup pada ketulusan Ziva selama 10 tahun, dan ketika dia melepaskan inangnya, dia mati. Dia kehilangan segalanya. Hartanya, jabatannya, wanitanya, harga dirinya, dan akal sehatnya. Mario meraba wajahnya sendiri yang kotor dan kasar, membandingkannya dengan wajah Ziva yang mulia di koran itu. Air mata Mario menetes, jatuh membasahi foto Ziva di kertas koran. Dia mencoba mengusapnya dengan tangannya yang berlumpur, tapi malah membuat foto itu semakin kotor. Mario menangis terseduh-seduh di tengah hujan malam, memeluk sobekan koran bekas pembungkus nasi itu seolah itu adalah harta paling berharga. Dia meraung memanggil nama Ziva, memanggil nama ibunya, memanggil Tuhan yang sudah lama dia lupakan. Tapi malam itu sepi, hanya suara hujan yang menjawab. Di seberang jalan, sebuah videotron besar menyala, menayangkan iklan apartemen mewah yang dulu pernah dibangun oleh perusahaan Mario. Ironi itu begitu sempurna. Sang raja properti kini mati kelaparan di depan gedung yang dia bangun, sementara sang ratu yang dia buang kini bertahta di puncak dunia. Mario menundukkan kepalanya dalam-dalam, menyatukan keningnya dengan aspal dingin. Di detik-detik kesadarannya yang terakhir sebelum pingsan karena kelaparan, dia akhirnya mengakui kebenaran mutlak itu, Ziva adalah anugerah terbesar dalam hidupnya. Dan dia adalah orang paling bodoh di dunia yang telah membuang berlian demi menggenggam kotoran. Cerita berakhir dengan Mario yang meringkuk seperti bayi di trotoar basah, sendirian dalam kegelapan abadi yang dia ciptakan sendiri.